Salam jumpa dari kami, Kongregasi Hati Kudus Yesus. Di depan saya ada Suster Netris. Kita akan bincang-bincang tentang perjalanan panggilannya sebagai biarawati. Salam jumpa Suster Netris. Salam jumpa Stel. Sebelum Suster masuk sebagai anggota Kongregasi Hati Kudus Yesus, apa yang Suster bayangkan tentang hidup membiara? Oke, bentar. Yang saya bayangkan tentang hidup membiara sebelum saya masuk kongregasi itu yang pertama itu biasanya di paroki saya dulu, Suster, di tempat saya. Suster tuh datang tuh hanya 2 kali dalam setahun gitu, tunggu Paskah dengan Natal gitu. Ketika saya berjumpa mereka, hal pertama yang saya lihat tuh kebahagiaan mereka gitu, Suster. Suster juga saya melihat mereka bahagia, happy, senang gitu ya, Suster, dan itu membuat saya tertarik awalnya sekarang, Suster, ketika saya berjumpa mereka. Dan saya merasa, wow gitu, indah banget ya panggilan itu gitu, Suster. Itu awalnya saya melihat para suster gitu, Suster. Itu Suster pertama. Suster membayangkan hidup membiara itu bahagia, Ya, bahagia gitu, Suster. ceria. Ya. Sekarang Suster sudah menjadi Suster beneran Hati Kudus Yesus atau RSCJ. Alasan Suster bergabung dengan kongregasi ini. Oke, Suster. Alasan saya bergabung dengan RSCJ, saya akan menceritakan awal panggilan saya, Suster. Saya tuh tertarik menjadi religius tuh kelas 4 SD, Suster. Saya tertarik kelas 4 SD. Waktu itu saya anaknya aktif di Misi Dinar dari kelas saya SD sampai saya SMA gitu. Waktu saya masuk SMP SMA, cita-cita saya menjadi suster itu hilang, Suster. Bukan karena saya punya teman gitu, jadi saya hilang cita-citanya. Tapi ketika saya tamat SMA, cita itu muncul lagi, Suster, kayak bergetar gitu dalam hati saya. Dan waktu itu hari Minggu ada satu suster, Suster Ino namanya, dia Suster RSCJ. Dia datang ke paroki untuk promosi panggilan, Suster. Dia ada promosi untuk promosi panggilan. Dan waktu itu saya tidak ada, kebetulan saya tidak ada di rumah. Saya berlibur ke keluarga Bapak. Yang ke gereja itu Bapak dengan Mama. Sepulang dari gereja, Bapak saya membawa brosur RSCJ gitu, membawa brosur RSCJ. Terus saya 1 minggu lebih di libur di keluarga Bapak, saya pulang dan Bapak saya tuh memberi brosur RSCJ ini kepada saya. Hal yang tertarik, yang sangat menarik ke hati saya yaitu logo RSCJ gitu. Hati yang terbuka itu yang membuat saya kayak rasa saya senang gitu lihat kongregasi ini, meskipun waktu itu saya tidak berjumpa dengan susternya, saya tidak bertemu secara langsung, dan saya juga belum mendengar cerita kongregasi RSCJ, tapi saya tertarik, jadi cinta dengan logo RSCJ gitu. Dan saya katakan ke bapak saya masuk kongregasi ini, tapi bapak saya katakan iya, katanya kalau ini keinginan kamu saya setuju, tapi menjadi ketantangan untuk saya waktu itu yaitu persetujuan dari Mama gitu. Mama saya katakan kamu kuliah saja. Saya merasa sedih karena saya merasa pilihan saya itu tidak didukung gitu, Sister. Saya menangis dan saya berdoa. Pas waktu itu saya bangun pagi, saya punya niat dalam hati saya gitu. Saya bilang saya mau minta lagi persetujuan dari Mama gitu. Tapi kalau Mama saya tidak setuju, sudah gitu ya, sudah. Karena bagi saya waktu itu tanpa dukungan dari orang tua itu menjadi tantangan untuk saya untuk berjalan dengan setiap proses dengan pilihan saya, Sister. Itu awalnya, Sister. Dan saya minta persetujuan Mama, dan Mama saya katakan waktu itu ketika saya bilang, Mama saya mau masuk kongregasi ini, terus Mama saya bilang, kalau kamu benar-benar punya niat dalam hati kamu untuk menjadi suster, saya dukung dengan pilihan kamu gitu, Suster. Dan waktu itu ketika Mama saya setuju, saya sangat senang tentunya, saya sangat senang dan saya sangat bahagia. Dan saya katakan ke Bapak saya, dan Bapak saya kami ke pastoran untuk berjumpa dengan pastor. Dan pastor minta bantuan pastor untuk telepon Suster Ino. Dan Suster Ino jemput saya waktu tanggal 31 Agustus 2015. Dan saya tiba di kongregasi pukul 9 malam. Oke, Itu Suster awal saya Suster masuk kongregasi RSCJ. Jadi sebetulnya yang membawa Suster ke sini adalah logo RSCJ. Ya, logo RSCJ. Apa maknanya logo RSCJ untuk Suster sekarang ini? Oke, memaknai logo RSCJ ini sekarang, mungkin sebelum saya masuk, saya hanya melihat itu Suster, oh ini logo gitu, berhati, ini ada salib dan ini ada dunia.
Tapi ketika saya masuk, saya melihat ini suatu logo RSCG memiliki banyak makna gitu. Di sini ada pintu untuk masuk dan juga ada pintu untuk keluar. Bagaimana ketika saya berproses di RSCG sampai saat ini, saya melihat bahwa saya diajak oleh Tuhan sendiri, saya bersama Tuhan untuk berproses dengan hati saya gitu, berproses dengan diri saya lewat setiap apa yang saya alami setiap hari gitu. Saya masuk ke dalam hati, saya berproses bersama mata Yesus sendiri. Ketika saya mengalami sesuatu dalam diri saya terus berproses gitu. Dan ketika apa yang saya dapat dalam hati saya ini, saya keluar dan saya membagikan apa yang saya dapat itu lewat setiap apa yang saya dapat berproses dengan diri saya dalam kongregasi RSCG gitu. Dan saya melihat ini ada salib. Salib ini saya melihat bahwa mana ini sebagai tantangan saya untuk terus berproses dengan hati saya. Dan ketika saya berproses, saya mampu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan untuk terus berkomitmen. Itu saya memaknai logo hati ini, Suster. Apa misi dari kongregasi, Suster? Oke, misi dari kongregasi RSCG itu menemukan dan perlihatkan cinta Tuhan melalui pelayanan pendidikan. Misi pribadi, Suster? Misi pribadi saya yang pertama itu menjadi pribadi yang lebih baik, yang kedua selalu berkomitmen dengan pilihan saya dan juga tetap semangat dengan setiap proses yang saya jalani gitu. Pendapat tentang hidup sebagai religius di zaman sekarang ini. Pendapat tentang religius di zaman sekarang ini, zaman yang modern ya, Sister. Zaman yang modern terus berkembang gitu ya. Pendapat saya mengenai zaman ini kan zaman teknologi, zaman semakin canggih gitu. Teknologi memang kadang memberi pengaruh positif, kadang juga mempengaruhi negatif dalam diri kita gitu. Dengan zaman sekarang ini, yang pertama itu sebagai religius tentu selalu berkomitmen dengan apa yang kita pegang, terlebih alat canggih. Dengan COVID-19 ini kita banyak menggunakan alat canggih ya, terlebih dengan meeting gitu, dengan setiap pertemuan dengan promosi panggilan, kita menggunakan alat canggih itu. Tapi yang menjadi yang menjadi landasan kita dalam diri kita itu berkomitmen dengan apa yang kita pegang, terlebih khusus dengan alat canggih yang kita pegang saat ini. Tapi kadang alat canggih ini juga kalau kita tidak berkomitmen itu akan bisa menjatuhkan diri kita, Sister. Dari itu yang membuat kita bahwa ketika kita memegang alat canggih itu terus kita untuk berdisirmen apakah ini bagus tidak gitu, selalu berdisirmen. Karena ketika kita berkomitmen, ketika kita pegang juga dengan alat canggih ini, itu membantu kita untuk menjadi lebih dewasa untuk memegang apa yang kita pegang gitu, alat canggih terus. Oke, tugas perutusan Suster saat ini apa? Dan di mana? Tugas perutusan saya saat ini yaitu saya kuliah di kampus Universitas Atmajaya, Sister. Saat ini saya kuliah berjurusan PGSD. Suster senang? Sangat senang, Suster. Saya senang karena saya ini sebagai perutusan dari kongregasi, dan juga yang kedua itu saya suka dengan anak-anak, Sister. Mau jadi guru SD seperti apa? Harapannya ketika saya tamat dari Atmajaya, saya mau menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan bisa membantu setiap orang gitu lewat pelayanan saya, dan juga Sister, apa yang saya dapat dari Atmajaya bisa saya kembangkan gitu, Sister. Terima kasih. Pesan untuk orang muda saat ini. Oke, Sister. Pesan untuk orang muda sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Tentu yang pertama, ketika kalian punya niat dalam hati kalian, tapi kalian tuh mau menjadi religius, kalian punya niat untuk menjadi religius, tapi kalian masih terlalu ombang-ambing gitu dengan pilihan kalian. Pesan saya untuk terus berani untuk mengatakan ya dengan pilihan kalian, gitu. Berani mengambil setiap keputusan yang kalian ambil gitu, dan berkomitmen dengan diri dengan setiap pilihan yang kalian pilih. Terima kasih. Terima kasih, Suster, untuk sharing panggilannya hari ini, dan semoga banyak orang muda mendengar dan terinspirasi, dan terlebih dari itu bisa mau memberanikan diri dan mau berkomitmen.
untuk menjadi biarawan atau biarawati di zaman sekarang ini. Terima kasih.